Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saya menyambut jemaat yang menyaksikan secara online. Mari kita siapkan hati kita sebelum memulai hari ini. Mari kita berdoa, kita datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Karena pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur bisa mengenal Allah seperti Engkau. Allah yang tak pernah meninggalkan umat-Nya. Terima kasih untuk karya-Mu yang terus nyata, hidup di dalam hati kami Tuhan. Kami boleh rasakan kasih-Mu, memeluk kami, menghibur kami, di sekala kami sakit, di kala kami sehat, bahkan di kala kami sedang sedih maupun senang, Engkau ada Tuhan. Kami bersyukur. Hari ini kami mau bawa hati kami. Kami mau bawa penyembahan kami Tuhan. Kiranya penyembahan ini boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tidak dengan tangan yang hampa, melainkan dengan hidup kami mau bawa penyembahan kami Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari sekali lagi dengan kesungguhan hati katakan, terima kasih Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan syukur, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahan
kesungguhan katakan, segalanya yang ku miliki semua berasal daripadamu Tuhan. Apa yang bisa kami nikmati, apa yang bisa kami lihat, semua darimu Tuhan. Persembahan, inilah hidup kami Tuhan. Yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bahkan ku bawa persembahan, kan ku bawa persembahan, kan ku bawa, kan ku bawa persembahanku, kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bagimu. Terima kasih Tuhan, kami bawa persembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau Allah yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu. Hidup kami milik-Mu Tuhan, pakai setiap kami jadi alat di tangan-Mu, jadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hidup kami mau menyenangkan-Mu, hidup kami mau menyembah-Mu, sebab segalanya milik-Mu, segalanya milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau telah buktikan cinta Tuhan, Kau telah buktikan kasih-Mu Tuhan. Saatnya bagi kami untuk membuktikan cinta kami Tuhan. Apa yang dapat kami berikan mungkin tidak dapat membalas kasih-Mu yang begitu besar, tapi Tuhan kami minta perkenanan-Mu Tuhan boleh turun atas persembahan kami, yaitu hidup kami Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat ucapan syukur-Mu masing-masing pribadi, berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk rahmat-Mu.
tinggalkan kami Tuhan. Tidak ada lagi harapan di dunia ini selain Kau Tuhan. Dan itulah fokus dan tujuan hidup kami, hanya untuk mencari Kau, mencari wajah-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari dengan tulus katakan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur, semuanya milik-Mu Tuhan. Amin. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Lebih lagi nyatakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi katakan, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Amin. Kami mau cinta Kau selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, pagi ini adalah tahun baru Imlek, Chinese New Year maksudnya ya. Nah, untuk itu mari kita renungkan pagi hari ini
apa relevansinya bagi iman Kristen, dan bagaimana kita menyambutnya. Bolehkah kita menyambut? Bukan soal boleh tidak. Ya, mari kita renungkan hal ini. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap hari, setiap nafas hidup kami. Artinya kami punya kesempatan untuk belajar menjadi anak Bapa yang berkenan. Berkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau mendengar di pagi hari ini sehubungan dengan Imlek. Tuhan, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya semuanya itu berasal dari Tuhan. Apapun kejadian di dunia ini. Ya. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23, Saudara. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ya. Nah, kalau kita bicara soal Imlek, itu bukan soal perayaan saja. Bukan, ya. Bukan hanya awal tahun baru, adanya harapan baru, atau kesempatan memulai sesuatu yang baru, waktu berkumpul dengan keluarga, simbol keberuntungan dan berkat, ya boleh-boleh aja sih semua itu. Kalau segala sesuatu yang baik tentu boleh, Saudara. Namun sebagai orang percaya, pertanyaannya itu bukan gini, boleh nggak ya orang Kristen merayakan Imlek? Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memandang anugerah Tuhan dalam setiap perayaan yang manusia lakukan. Tidak hanya Imlek, apa saja. Ya. Karena bagi kita, berkat itu asalnya dari Tuhan, bukan karena keberuntungan, bukan karena nasib, bukan karena sio misalnya. Masa depan kita tidak ditentukan oleh misalnya rumah kita menghadap kemana, ya, tidak ditentukan itu. Di dalam iman Kristen semuanya karena Tuhan. Keberuntungan bukan ditentukan oleh kalender hari baik, tetapi hidup kita ada di tangan Tuhan. Ya, jadi kalau seseorang merayakan Imlek, ya tentu saja boleh. Contohnya, memberi angpau, boleh nggak? Ya kalau saya ditanya, bukan hanya boleh. Jangan nunggu hari Imlek, setiap hari boleh kasih angpau. Kan memberkati boleh. Kumpul-kumpul keluarga baik sekali. Baik sekali kan kumpul keluarga? Boleh. Semuanya yang baik boleh. Yang tidak boleh adalah kalau orang Kristen menyembah yang lain, berdoa kepada yang lain, berdoa kepada orang mati, ya jelas itu tidak, ya. Makanya orang Kristen harus jadi berkat dalam menyambut Imlek, ya bagi-bagi berkat. Kan begitu, kalau kita diberkati banyak, ya kita harus membagi berkat. Yang tidak diberkati, tetap saja mengucap syukur. Kan gitu. Jadi Imlek ini mengingatkan kita semua bahwa manusia itu terbatas. Setiap pergantian tahun selalu membawa pesan. Manusia ingin hidup lebih baik, lebih beruntung, lebih diberkati, lebih aman. Kan begitu kan? Itulah sebabnya orang membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, saling memberi ucapan selamat terhadap tahun yang baru, membawa kemujuran yang baru. Semua orang sebenarnya ingin hidup baik-baik, Saudara. Ya. Jadi secara tidak sadar sebenarnya semua manusia itu menyadari bahwa ada satu kebenaran, bahwa manusia tidak berdaulat mutlak atas hidupnya. Makanya di Mazmur pasal 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya. Ketika seseorang merayakan Imlek, itu menandakan bahwa manusia itu butuh pengharapan. Butuh sesuatu yang lebih baik. Ingin keluar dari kegagalan masa lalu. Kan tujuannya semua baik. Tetapi Alkitab menjelaskan dengan lebih lengkap bahwa manusia membutuhkan Tuhan.
Kalau yang diinginkan manusia pada umumnya itu cuma berkat fana. Tapi kalau kita mengerti kebenaran, berkat yang sebenarnya itu setelah kita mati, harta kita yang sebenarnya itu disediakan Tuhan di surga, bukan di bumi. Sedangkan di bumi ini hanya sementara, sehingga kita sementara hidup di bumi ini harus menjadi berkat. Jangan aneh-aneh ya saudara. Setiap perayaan tradisi tertentu itu selalu ada dua unsur. Satu unsur budaya murni jelas boleh diikuti. Tapi unsur penyembahan atau doa kepada yang lain, nah itu yang tidak boleh diikuti saudara. Jadi jadilah berkat di dalam segala peristiwa di bumi ini, termasuk dalam perayaan Imlek ini. Saudara jangan pelit bagi-bagi angpau ke saudara, ke teman-teman, ke orang yang membutuhkan. Sehingga orang melihat ada kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Begitu ya saudara ya. Jadi ngumpul-ngumpul, jangan malah memisahkan diri. Ya sebenarnya kita memberkati orang tidak usah menunggu hari Imlek juga. Setiap hari harus kita jadi berkat. Jangan sampai tahun baru itu yang berganti hanya kalendernya, hanya show-nya, hanya simbolnya, tetapi tidak terjadi transformasi atas diri kita semua. Yang paling utama adalah kita menjadi ciptaan baru. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Awal yang sejati bukan karena pergantian tahun, tapi karena pergantian manusia lama menjadi manusia baru. Berkat sejati bukan karena seseorang hoki, tapi karena kesetiaan Tuhan. Berkat jangan hanya diartikan yang fana, rezeki lancar, usaha berhasil, kesehatan jasmani, hidup aman dan makmur, ya itu baik saja. Tapi yang lebih kekal, yang kekal lebih penting. Gitu ya saudara ya. Jadi kita harus jadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Budaya apapun harus dipisahkan antara budaya murni dan penyembahan. Kalau penyembahan atau doa kepada yang lain itu jangan. Tapi kalau kegiatan budaya boleh-boleh saja. Asal tidak ada unsur kuasa kegelapan. Ya. Untuk semua yang merayakan Imlek, selamat tahun baru. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan berkat-berkat jasmani, dengan berkat-berkat rohani, dengan kesehatan, umur panjang, dan semua yang baik. Supaya kita benar-benar hidup untuk Tuhan. Menjadi berkat bagi sesama. Saudara jangan pelit, yang diberkati banyak dituntut lebih banyak. Yang diberkati sedikit dituntut lebih sedikit. Marilah kita belajar untuk menjadi garam dan terang dunia. Menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah bagi banyak orang. Begitu ya saudara ya. Happy Chinese New Year. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap hari yang baik yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Biarlah di hari Imlek ini juga banyak orang bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang Tuhan sediakan untuk mereka. Berkat-berkat yang Tuhan sediakan juga untuk seluruh umat manusia. Terima kasih untuk gereja mula-mula GMM. Tuhan sendiri yang berkati, Tuhan sendiri yang lindungi, dan Tuhan sendiri yang pimpin. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.